Dia mengakuinya sendiri teman-teman, kalau dengan suaminya dia itu nggak merasakan kepuasan yang luar biasa, tapi dengan yang selingkuhannya ini dia merasakan kayak kepuasannya itu memuncak sampai ke ubun-ubun gitu, luar biasa. Ya ini karena kenapa bisa terjadi seperti itu, karena ketika kita melakukan zina itu dibantu oleh setan yang bersetubuh dengan dia. Tidak hanya orang itu saja, tapi ada setannya juga. Jadi ada efek listriknya, dia makin bergairah kayak gitu teman-teman. Semuanya kulitnya diselimuti. Jadi kedua orang ini semuanya itu diselimuti oleh setan gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah mendukung Mr. X ya hingga sampai sejauh ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada kalian semua yang komen-komen. Belum semuanya Mr. X kasih love, ini saya mohon maaf, karena kalau yang kadang kasih love kadang enggak itu tergantung kesibukan Mr. X ya. Karena Mr. X itu sering sekali berada di perjalanan, kayak di mobil, di ini. Jadi Mr. X itu sibuk sendiri gitu teman-teman, nggak punya supir ya, apa-apa sendiri gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah. Dan untuk balas email, DM, juga balas komen ya, ini agak sedikit mungkin membuat kalian kesal ya. Tapi saya mohon maaf, ribu-ribu maaf sekali dari Mr. X, karena gak bisa membalas semuanya, apalagi kasih love kepada semuanya ya. Yang jelas saya minta mohon dukungannya dari kalian semua supaya selalu support Mr. X ya, agar Mr. X itu makin bermanfaat buat kalian, buat orang yang ada di rumah ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini Mr. X berada di sini karena di sini itu sempat terjadi eksekusi ya. Jadi dulu itu di sini itu pernah menjadi lahan yang cukup luas ya. Tapi karena kejadian itu sudah sangat lama ya, jadinya kayak gini ya. Jadi orang itu memang suka bermigrasi ya. Dulu di tempat ini ramai, sekarang jadi sepi ya, karena keinian orang tersendiri. Jadi kenapa dulu di sini ramai? Karena di sini itu dulu adalah ada sebuah tempat, yaitu tempat peribadahan, tetapi peribadahannya itu bukan Islam ya, non Muslim, tapi agak sedikit aneh gitu teman-teman. Dan di tempat inilah juga terjadi hubungan antara dua sejoli ya, yang satu Muslim, yang satu non Muslim ya. Jadi mereka itu menjalin hubungan tapi sebelum menikah ya. Ini sebelum menikah. Tapi yang anehnya lagi, si wanita ini kan wanita Muslim ya teman-teman ya. Dia itu sudah punya suami, dan yang prianya itu yang non Muslim masih bujangan. Nah, dalam hukum Islam, wanita yang bersuami itu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki ya, siapapun itu ya. Apalagi ini berbahaya sekali ya. Kalau mungkin masih gadis atau masih single ya, itu sebenarnya juga diharamkan untuk melakukan hubungan kayak gitu. Cuman lebih ada toleransinya ya. Ini kebalik ini. Kalau mungkin wanita laki-laki ini yang beristri, dalam Islam masih dibolehkan ya, karena laki-laki itu masih memiliki 3 slot lagi, slot istri ya. Dalam sunnahnya itu ya, masih ada 3 istri lagi. Tapi kalau wanita yang sudah bersuami itu tidak boleh, menambah satu pun itu tidak boleh ya. Ini jangan mengikuti kisah Pandawa 5 ya. Ini Pandawa 5 kan yang satu istrinya, tapi yang 5 itu suaminya. Jangan mengikuti itu, karena itu beda agama, beda ajaran juga teman-teman. Dan ini menjadi sangat sepi sekali, sampai lokasinya tidak terurus. Orang yang lewat ke sini pun nggak ada yang berani sendirian ya. Mitosnya ini sudah sangat beredar sangat lama. Orang yang kesini sendirian pasti mendengar suara jeritan. Itu yang menyebabkan tempat ini sekarang menjadi sangat sepi ya. Untuk
agama yang dulunya itu yang non muslim itu ada di sini juga jadi sangat sepi. Mereka malah justru memboyong ya apa yang mereka sembah, kayak mungkin patung atau apa, mereka bawa untuk dipindahkan dari tempat ini karena yang mereka tahu itu adalah tempat ini angker, juga sudah pernah dikotori. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini saya sengaja datang ke sini ingin tahu apa yang terjadi, kok ada teriakan itu. Bukan dari kasusnya yang lama itu, tapi teriakannya itu loh teman-teman. Ini saya belum mendengar teriakan sampai sejauh ini. Padahal dari tadi saya sudah menunggu di sini ada 2 jam, tapi belum ada teriakan satupun. Assalamualaikum. Nah, tempat persisnya itu nih di saya lurus, katanya itu infonya di situ. Lurus ya. Ini masih ada 50 meter. Cuman saya mulai dari sini karena kalau langsung di lokasi sepertinya agak kurang menantang gitu. Ayo Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar Mas Evi? Ada teriakan ini. Pantas teman-teman. Orang yang melewat sini tuh merasa ketakutan karena memang teriakannya itu ada di sini. Assalamualaikum. Yang berteriak, tunjukkan dirimu. Berikan suara itu sekali lagi. Sini Mas Evi. Assalamualaikum. Siapa kamu? Oh. Jadi kamu yang berteriak. Kenapa? Sakit? Apanya yang sakit? Semuanya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Panas Mas Evi, teman-teman yang di rumah, ini sangat panas sekali ya. Tadi saya menyentuh tubuhnya pun terasa sangat panas, jadi saya nggak bisa begitu dekat. Ini tangan saya sampai merah, agak sedikit merah, beda dengan yang ini. Bukannya sudah selesai? Tidak. Oh, ya. Jadi kamu ingin segera kiamat supaya penderitaanmu selesai. Jadi teman-teman, ini wanita yang dulu itu dihukum rajam ya sama orang muslim, karena kepercayaan muslim itu mengikuti sunnahnya Nabi ya. Wanita yang sudah bersuami ketika ketahuan berzina dengan laki-laki lain, maka hukumnya itu rajam sampai mati gitu teman-teman. Inilah dia wanita yang dirajam
Ya, ini kejadiannya sudah sangat lama. Ini kejadiannya itu kayak sebelum negara ini merdeka malah justru teman-teman. Ya, dia itu dirajam. Jadi dia melakukan rajam ini karena dia juga muslim. Dia sudah ketahuan malu. Tadinya dia itu ingin lari ya bersama laki-laki itu, lari kayak kemana kayak kawin lari gitu. Tapi dihadanglah sama orang tua wanita ini. Jadi orang tuanya kekeh, kamu harus terima hukuman ini karena ini perbuatanmu. Jadi hukuman rajam itu dilakukan, yaitu kita melempar batu kerikil yang kecil-kecil, dilempar hingga dia itu tiada atau bisa dikatakan tewas gitu ya teman-teman ya, hingga dia tiada. Dan di situ supaya kenapa nggak pakai yang gede sekali langsung mati, enggak, karena kenikmatan yang dia rasakan itu kan kalau orang melakukan hubungan zina itu nikmatnya luar biasa. Dari ujung kaki hingga ujung rambut itu merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, di situ dia harus menggantikan dengan merasakan sakit yang luar biasa. Gitu. Dari sedikit itulah yang dirasakan seperti nikmatnya dia. Dia nggak mungkin melakukan zina kalau nggak mulai dari sedikit langsung ini. Nggak mungkin langsung tiba-tiba zina plus kayak gitu, nggak mungkin. Pasti ada rutenya ya. Dari mulai meraba ya, tangannya main-main kemana-mana hingga merasakan nikmatnya semuanya, ya itu yang dirasakan. Dan dia sekarang merasakannya. Dia tadinya beranggapan kalau saya udah mati ya, karena ini saya akan selesai dan saya akan masuk surga. Tidak teman-teman, ternyata hukumannya masih ada hingga hari kiamat. Baru dia dianggap bersih dalam melakukan perzinahan tersebut ya. Kenapa? Kamu kan sudah punya suami dulu. Kenapa nggak meminta kepada suamimu? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu sekarang mengakuinya. Iya memang. Jika laki-laki yang kamu ajak zina itu kamu nikahi, akan berubah rasanya. Karena di situ tidak ada bantuan setan. Dia mengakuinya sendiri teman-teman, kalau dengan suaminya dia itu nggak merasakan kepuasan yang luar biasa, tapi dengan yang selingkuhannya ini dia merasakan kayak kepuasannya itu memuncak sampai ke ubun-ubun gitu, luar biasa. Ya ini karena kenapa bisa terjadi seperti itu, karena ketika kita melakukan zina itu dibantu oleh setan. Ya, tadinya saraf yang mati itu dibangkitkan oleh setan. Ya, kayak mungkin sebenarnya ukuran ya, mungkin dalam ukuran itu biasa, sama. Tapi di setan itu dibantu ya, kayak rasanya ukurannya dibesarkan atau gimana. Tapi ketika kalian menikah, kan itu sudah halal, sudah sah. Maka rasanya itu ya akan aslinya seperti itu, memang aslinya seperti itu gitu. Ini karena ada bantuan setan, jadinya ya rasanya memang luar biasa seperti itu. Kalau nggak percaya, silahkan kalian coba dengan hal yang haram ataupun dengan yang halal gitu teman-teman. Pasti rasanya akan beda. Ya, dia pun mengakuinya. Dia mengakuinya. Dan dia juga diberitahu ketika dia meninggal setan apa yang membantunya. Ternyata setan itu ada yang menyelimuti bagian kayak mungkin tubuh pria itu bergesekan. Nah setan itu memberikan efek listrik. Jadi yang bersetubuh dengan dia tidak hanya orang itu saja, tapi ada setannya juga. Jadi ada efek listriknya, dia makin bergairah kayak gitu teman-teman. Semuanya kulitnya diselimuti. Jadi kedua orang ini semuanya itu diselimuti oleh setan gitu teman-teman. Bisakah engkau hentikan teriakanmu? Tak bisa, karena ketika memang
dilempar akan sakit. Oh, astagfirullahaladzim. Bahkan ketika kamu tiada pun, ya, setan yang dulunya membantu kamu melakukan hubungan zina sekarang ikut melempari kamu di alam ini. Oh, itu. Ya, saya tidak akan melepasmu dari ini karena saya tidak ada kuasa dan saya tidak mampu. Saya hanya akan menutupi areamu ini supaya suaramu tidak bisa keluar. Dan kamu memang benar, kamu tidak akan pernah bisa terlihat oleh manusia biasa. Tapi suaramu itu yang memang membuat orang lain merasa terganggu di tempat ini. Jadi saya akan mengelilingi rute mulutmu, rute hampa ruangan ini supaya menjadi hampa dan tidak bisa terdengar di manusia biasa. Ya, bahkan spiritual pun nggak bisa. Ini saya sengaja tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, dia akan tetap berada di sini, tetapi mohon maaf, dia itu suaranya nggak akan pernah bisa keluar lagi. Seperti itu, teman-teman. Dan saya akan menutup tempat ini dari spiritual orang lain. Bahkan Mas Sevi pun yang bisa melihat nanti nggak akan pernah bisa melihat. Ya, saya tutup ya Mas Sevi ya, supaya Mas Sevi dan spiritual yang lainnya nggak bisa melihat kecuali orang yang memiliki ilmu sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. 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 Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. La haul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas Evi bisa melihat? Mas Evi? Iya. Ya, karena ini sudah saya tutupi. Hanya orang yang memiliki ataupun ilmu dengan saya yang sama, ya, ataupun orang yang memiliki atau mengerti bacaan yang saya gunakan. Mungkin kalau orang yang seperguruan dengan saya, dia itu tahu. Iya, karena untuk melihat hal ini ada doanya tersendiri. Ya, ada doanya. Iya. Iya, dengan ini teriak sekencang apapun kamu nggak akan pernah bisa terlihat ataupun terdengar oleh orang yang ada di sini. Sekarang bebas, kamu tinggal menunggu hari kiamat tiba. Hari kiamat itu kapan? Jika kamu tahu, tidak tahu. Dia berkata jujur. Ya teman-teman, memang hari kiamat itu iblis pun, jin pun, bahkan malaikat pun nggak ada yang pernah tahu. Ya, jadi kalau ada orang yang meramal ini kiamat, itu nggak ada, teman-teman, nggak ada. Dan juga apalagi saya sering melihat ada orang yang di TikTok itu kayak ini loh, yang suka live ini, yuk sebut nama gitu teman-teman, sebut nama, cek kodam gratis. Itu bohong teman-teman. Cek kodam nggak bisa hanya dengan nama, ya, nggak bisa dengan nama, harus melihat secara nyata baru itu ada kodamnya atau tidak gitu. Nggak ada yang bisa melihat ini isi atau tidak hanya dengan nama, ya. Apalagi yang di TikTok itu banyak sekali cek kodam gratis, hanya sebut nama, ini ada, ini kosong, ini isi, ini ada. Tidak ada teman-teman, nggak ada yang bisa, ya. Secanggih apapun nggak ada yang bisa. Itu hanya perkiraan saja mereka. Kalau namanya ini bagus, namanya ini agak kejawen,
namanya ini agak ketua, itu ada, ini tidak, itu hanya seperti itu teman-teman. Jadi jangan mudah dibodohi oleh hal seperti itu. Ini aja nggak tahu kapan hari kiamat datang. Dan ini pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Kalau wanita yang sudah bersuami, janganlah melakukan perzinahan dengan ini, lebih kejam gitu teman-teman. Kalau yang belum bersuami, dia tidak akan dirajam seperti ini. Sampai ini dia hanya dihukum cambuk biasanya seperti itu teman-teman. Cambuknya pun 100 kali ya teman-teman ya, tapi nggak sampai mati seperti ini ya, kalau wanita yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah memang hukumnya sampai mati. Ini ngerinya seperti itu dalam hukum Islam ya. Bahkan ketika mati pun masih dirajam untuk membersihkan seluruh dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Ini memang pelajaran yang mengerikan buat kita semua yang melakukan zina ya, apalagi kepada istri orang ya. Laki-laki itu harus tahu loh, sudah jelas-jelas dia itu istri orang, kenapa kalian lirik? Dan juga wanita itu harus tahu, sudah jelas kalian itu bersuami, kok dia itu mau sama Anda ya, berarti dia juga laki-laki yang nggak bener ya. Udah jelas-jelas wanita bersuami, kok dia mau masuk, berarti kan dia ingin merusak. Di situ nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan ya, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan laki-laki ini. Buat apa ya, ketika kalian menikah dengan dia pun ini laki-laki kan tetap bejat teman-teman ya. Makanya sesuatu hal yang sangat bahaya, dosa yang paling sangat besar itu adalah ketika kita mengganggu istri orang ya. Itu sudah milik orang lain kok kita ganggu, kayak nggak ada gadis ataupun wanita single lainnya ya. Wanita single sama wanita yang bersuami itu lebih banyak wanita yang single sebenarnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini memang tipu daya iblis mengerikan. Mudah-mudahan kita itu bisa terhindar dari musibah zina ini ya. Ini kalau zina itu musibah yang kita undang sebenarnya, bukan musibah yang tiba-tiba datang, bukan. Bukan. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mr. X. Saya dapat pelajaran dari wanita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih atas informasi yang kau berikan. Ya. Oke, saya pamit. Saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.